pagi saudara, menemani akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Info terkini kembali hadir bersama saya, Sasmita Putri Salsabila, dengan rangkaian informasi yang terkini, aktual, dan terpercaya. Kita simak berita yang pertama. Diduga akibat konstruksi yang buruk dan lembab akibat hujan, beton tangga rumah warga di Balai Kembang, Kramat Jati, Jakarta Timur ambruk dan menimpa pemilik rumah. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 5 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 11:26 waktu Indonesia Barat. Insiden ini membuat satu orang penghuni rumah, Ahmad Fatoni, berusia 47 tahun, tertimpa puing-puing beton tangga. Menurut Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, diduga tangga beton yang baru dibangun sekitar 1 bulan yang lalu tersebut ambruk, menimpa korban karena konstruksinya yang kurang kokoh dan diperparah dengan material yang basah akibat diguyur hujan deras. Pada saat kejadian, korban tengah membersihkan penyangga bagian bawah tangga di rumahnya yang sedang direnovasi. Namun, akibat kejadian itu, naas material tangga menimpa korban yang berada tepat di bawah tangga. Meski sempat dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Kramat Jati, namun korban akhirnya meninggal dunia saat mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Menurut keterangan dokter, korban mengalami luka berat di bagian kepala. Dan kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Kramat Jati. Dari Jakarta, Sasmita Putri melaporkan. Informasi selanjutnya saudara, aksi tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Julius Yatu yang dilakukan oleh 4 oknum aparat kepolisian Polres Halmahera Utara. Kamdibes Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Michelle Irwan Tapsil mengatakan, kasus ini berawal saat terjadi aksi unjuk rasa penolakan BBM di Polres Halmahera Utara. Dalam unjuk rasa tersebut melibatkan personil Polres Halmahera Utara yang bertugas untuk melakukan pengamanan menggunakan anjing pelacak. Pada saat kejadian, korban mengambil dokumentasi dan diposting melalui WhatsApp-nya. Hal itu dilakukan karena korban menilai aparat kepolisian tersebut dianggap hanya berani menggunakan anjing pelacak dan tak berani menggunakan tangan kosong. Sehari setelah memposting, tepat pada hari Selasa 20 September tahun 2022, rumahnya didatangi 4 orang tidak dikenal yang tak lain merupakan 4 orang oknum aparat kepolisian tersebut. Korban dibawa ke Polres Halmahera Utara hingga terjadi tindak penganiayaan. Korban dipukul dan bahkan korban juga dipaksa untuk meminta maaf ke anjing pelacak yang ada di Polres Halmahera Utara. Oknum polisi itu menganiaya korban lebih dari 2 jam sampai akhirnya korban dipulangkan ke kediamannya. 4 orang oknum anggota polisi tersebut saat ini telah ditahan di rutan Mapolres karena terancam telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial melakukan unjuk rasa di depan Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku Utara. Mereka menyuarakan keadilan untuk mendesak para pelaku diproses dan mempertanggungjawabkan
perbuatannya dengan ditempuh melalui mekanisme peradilan pidana. Saudara, sejumlah pemukiman di ibu kota terendam banjir. Air dari bendungan Katulampa mengalir deras ke Kali Ciliwung hingga luapannya menggenang di area Jakarta. Dan bagaimana kondisi di sana? Sudah ada rekan kami Resdina Vicky. Resdina? Baik Sasmita dan juga pemirsa, saya Resdina Vicky dari Info Terkini melaporkan. Beberapa pemukiman di daerah khusus ibu kota Jakarta terendam banjir diakibatkan oleh meluapnya Sungai Ciliwung pada Senin 10 Oktober tahun 2022. Banjir di kawasan ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Ciliwung yang memang merupakan kiriman dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini saya tengah berada di kawasan Pengadegan, yaitu di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, untuk memantau secara langsung bagaimana atau seperti apa kondisi dari Sungai Ciliwung pada sore hari ini. Dan pemirsa, kalau kita perhatikan air lumayan sudah cukup surut dan juga tinggi dari air Ciliwung ini sudah terpantau seperti hari-hari sebelumnya, yaitu normal. Dan kemudian untuk penduduk setempat juga telah melakukan bersih-bersih karena memang penduduk setempat terkena dampak dari banjir kiriman yang dikirim oleh Bogor ini. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya akan mencoba untuk bertanya kepada penduduk setempat bagaimana kronologi dari banjir ini. Baiklah. Selamat sore, Bapak dengan Bapak siapa? Ahmad Arifin. Bapak Rahmat. Ahmad Oh, Arifin. Ahmad, saya izin bertanya terkait banjir yang melanda pada pagi hari ini ya. Wilayah paling berdampak dari banjir kiriman ini di wilayah mana, Pak? Terutama di bantaran kali ya. Bantaran kali ini kan terdiri dari RT 11, RT 8, khusus ya ini RW 1 ya, RW 1 Pengadegan. Itu dari RT 8 sampai RT 11 itu emang bantaran kali yang dampak paling parah. Untuk penyebab dari banjir sendiri ini biasanya terjadi karena apa ya, Pak? Nah, penyebabnya kata orang ini kan kiriman ya. Iya. Bukan kiriman hadiah, bukan, tapi kiriman air dari Katulampa, bendungan Katulampa. Nah, itu Katulampa sendiri kan terdiri dari arah Puncak atau dari Cisarua, itu kan karena tidak bisa menampung di Katulampa. Akhirnya kan ketinggian Katulampa tinggi. Nah, semalam itu Katulampa di atas 220. Mungkin untuk ke Jakartanya bisa 3 meteran, malah bisa lebih. Makanya banjirnya agak lumayan gede. Jadi kalau yang tadi pagi itu sampai semana ya, Pak? Kalau yang tadi sampai selutut lah. Iya, selutut. Pertanyaan terakhir, adakah pesan atau harapan Bapak, ataukah Bapak memerlukan bantuan tertentu di saat peristiwa banjir tiba-tiba ini melanda? Kalau memang ada pihak-pihak yang mau simpati atau mau yang ini, memang kalau banjir itu diperlukan, terutama ya kita kan mindang ikan, paling akomodasinya peralatan. Kalau sekarang perabotan enggak, cuman paling peralatan seperti ini dampak. Terima kasih atas informasi. Kalau bisa momen nanti ada pergantian gubernur, pergantian presiden, itu harapan saya masalah satu itu harus selesaikan. Kayak penanganan Kali Ciliwung itu ya harus jalan terus, biarpun pemimpin berganti itu harus tetap berjalan. Itu harapan saya. Ini suasana Kali Ciliwung di Kota Bogor, diambil dari Sempur Kidul.
Ini kali Ciliwung sangat besar sekali, sangat dahsyat sekali alirannya. Kemungkinan besar Jakarta akan banjir dengan kali Ciliwung ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah melindungi kita semua. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Bogor, yang ada di Jakarta, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, memang peristiwa banjir ini telah terjadi dari pukul 3 dini hari hingga pukul 11 siang masih berlanjut. Kemudian untuk sekarang, yaitu sore hari, hanya tersisa beberapa puing-puing yang dari banjir sendiri. Kemudian untuk masyarakat pun telah membersihkan wilayah dari yang terkena dampak banjir kiriman ini. Kemudian untuk penyebab dari peristiwa banjir ini memang dikarenakan hujan deras yang terjadi pada Senin malam sehingga penumpukan air pada kali dan menyebabkan kali Ciliwung ini meluap. Baik pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Sasmita di studio. Baik, terima kasih Resdina Vicky atas laporannya. Saudara, berita tadi sekaligus menjadi berita penutup pada info terkini hari ini. Saya, Sasmita Putri Salsabila, dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Salam Media Indonesia.